Assalamualaikum adik-adik. Kembali lagi pada malam hari ini bersama Kak Rosida. Pada malam hari ini kakak akan bercerita tentang sebuah kisah Ashabul Jannah, kisah pemilik kebun. Cerita ini diambil dari Sahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 9 Tafsir Surat Al-Qalam. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemilik kebun yang amat dermawan. Ia hidup di desa Darawan, 6 mil dari kota Sana. Ia memiliki kebun yang sangat luas. Kebun itu penuh dengan berbagai jenis buah-buahan. Sang pemilik kebun mengelola kebun itu dengan baik. Ia memanfaatkan hasil kebunnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tak lupa, sebagiannya lagi ia sedekahkan untuk orang-orang fakir. Ketika sang pemilik kebun meninggal dunia, ia mewariskan kebunnya untuk anak-anaknya. Mereka menganggap perbuatan ayahnya selama ini salah. Seharusnya hasil kebun itu tidak disedekahkan sehingga dapat terkumpul dengan banyak. Pada suatu hari mereka merencanakan sesuatu. Mereka bersumpah akan memetik hasil kebun di pagi hari agar tidak diketahui dan dimintai oleh orang-orang fakir. Mereka berencana tidak akan mensedekahkan hasil kebun itu sedikit pun. Mereka tidak mengucapkan insya Allah terhadap apa yang mereka sumpahkan. Maka Allah Ta'ala menghukum mereka. Ketika mereka sedang terlelap, kebun itu ditimpa bencana. Kebun itu menjadi hitam seperti malam yang gelap gulita. Keesokan paginya, mereka saling memanggil untuk pergi memanen. Mereka berbisik-bisik agar orang lain tidak dapat mendengar. Mereka tidak ingin membiarkan ada orang miskin masuk ke dalam kebun mereka. Ketika tiba di kebun, mereka melihat kebun itu telah berubah. Kebun mereka menjadi gersang, tanpa buah-buahan dan hitam kelam. Mereka mengira bahwa mereka telah tersesat. Kebun yang ada di hadapan mereka bukanlah milik mereka. Kemudian mereka meneliti apa yang mereka alami. Pada akhirnya mereka yakin bahwa kebun itu adalah milik mereka. Kemudian salah seorang yang paling baik di antara mereka berkata, "Bukankah aku telah mengatakan padamu, hendaklah kamu bersyukur?" Ia menyadarkan saudara-saudaranya akan nikmat Allah yang telah diberikan berupa kebun yang banyak buahnya. Seharusnya mereka bertasbih dan bersyukur kepada Allah. Kemudian mereka mengakui dan menyesali kesalahan yang telah mereka lakukan. Begitulah siksa Allah yang ditimpa pada orang yang kikir terhadap nikmat yang telah Allah karuniakan, tidak menunaikan hak-hak orang miskin. Demikian siksa duniawi yang Allah timpakan. Siksa Allah di akhirat lebih pedih bagi orang-orang yang tidak mau bertaubat kepadanya. Nah, jadi adik-adik, kita tidak boleh menjadi orang yang pelit ya. Jadi kalau kita memiliki jajan dan teman kita di sekolah tidak memiliki jajan, maka kita harus berbagi agar kita dapat pahala dari Allah. Jika nanti kita sudah banyak pahalanya, maka kita bisa membeli tiket untuk masuk ke dalam syurga Allah. Amin ya. Semoga cerita kakak ini bermanfaat ya, dan bisa menjadi tauladan di dalam keseharian adik-adik. Sampai di sini dulu cerita kakak. Jangan lupa selalu menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Dah.